Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar hari ini anak-anak sekalian? Ya baik, kalau baik semua kabarnya hari ini, silakan ketua kelas disiapkan dan pimpin doa. Duduk siap. Berikan salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Akhirnya ya Ya, Terus Bapak. ya. Lanjut. Ya, Bapak cek kehadirannya dulu ya. Abraham, Hadir Pak. Aulia, Hadir Pak. Sipa, Hadir Pak. Fajre, Hadir Pak. Indar Dewi, Hadir Pak. Husnul, Hadir Pak. Marwa, Hadir Pak. Fauzi, Hadir Pak. Ilyas, Hadir Pak. Muhammad Kadafi, Hadir Pak. Naila, Hadir Pak. Nur Laila, Hadir Pak. Nabil, Hadir Pak. Salima, Hadir Pak. Sofia, Hadir Pak. Sofian, Hadir Pak. Abdillah. Hadir Pak. Ya, alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS. Ada yang tahu apa kepanjangan IPAS? Ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi kita akan belajar mata pelajaran IPAS bab 1 pada topik A, yaitu bagian tumbuh-tumbuhan. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita bersama, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Hafal semua Garuda Pancasila? Ya, jadi bagi yang tidak hafal bisa dilihat di video, Bapak akan putarkan video ya. Silakan berdiri.
Oke, sudah ya. Silakan duduk kembali. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami ya. Setelah belajar bagian-bagian tumbuhan, yang pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan atau mendeskripsikan fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga, yaitu peserta didik mampu memahami bagian tubuh tumbuhan melalui pengamatan langsung dan gambar. Dan yang terakhir, 4, yaitu peserta didik mampu menunjukkan sikap antusias, teliti, dan kerjasama dalam kelompok. Jadi ini adalah 4 poin yang harus kalian capai setelah dipelajari nanti bagian-bagian tumbuhan. Ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu. Ya, sebelum kita masuk ke materi. Tadi berangkat ke sekolah, dari rumah berangkat ke sekolah jalan kaki tidak? Jalan. Diperhatikan tidak samping kiri kanannya? Perhatikan. Ada pohon-pohon apa saja, tumbuh-tumbuhan apa saja? Pohon yang jambu. dilihat? Pohon jambu. Pohon rambutan. Pohon rambutan. Sawit. Pohon sawi, pohon mangga. Nah, sekarang saya tanya dulu. Pohon jambu, apa yang dilihat pada pohon jambu? Ada bagian-bagian apa yang saja yang dilihat? Daun. Daun, Batang. Buah. buah. Tadi pohon apa yang dilihat? Hah? Rambutan apa? Oke. Nah, pohon jambu apa yang dilihat di pohon jambu tadi? Hah? Ada batang, ada buah, ada daun. Di sini lihat tadi tumbuhan apa pada saat dari rumah ke sekolah? Lihat tumbuhan apa kira-kira? Rambutan juga, ya? Kelapa. Apa yang dilihat pada kelapa? Akar. Apa lagi? Batang, daun, buah. Ya, jadi itu semua adalah bagian-bagian tumbuhan. Secara tidak langsung kalian sudah menjawab bagian-bagian tumbuhan. Tapi tahu tidak apa fungsi dari yang dilihat tadi itu? Ada daun, ada buah, batang, akar. Tahu tidak apa itu fungsinya? Tidak tahu. Nah, untuk memperjelas lagi supaya kalian paham, Bapak akan putarkan video tentang bagian-bagian tumbuhan. Tapi sebelum Bapak memutarkan video, coba diperiksa dulu kerapiannya, diperiksa tempat duduknya, periksa dulu sebelum kita menonton video. Sudah? Kalau sudah diperiksa kerapiannya, silakan dipersiapkan alat tulisnya. Buku, pulpen disiapkan semua. Ya. Sudah disiapkan semua? Kalau sudah disiapkan semua, diperhatikan baik-baik video yang Bapak akan putar di sini. Catat poin-poinnya, catat bagian-bagiannya, ya. Perhatikan baik-baik. Ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki rumah dan rumah ada buahnya. Sebagiannya sangat lebat untuk dimakan. Namun, apakah kamu tahu kenapa tumbuhan dapat berbunga tidak? Dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu
hujan datang dengan derasnya, namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi Catat ya poin-poinnya, bagi yang belajarnya dicatat. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video kedua. Bagaimana? Ada tanggapan dari tayangan video tadi? Ada yang mau menanggapi? Atau ada pertanyaan? Ya. Apa fungsi buah? Ada lagi pertanyaan yang lain? Apa fungsi akar? Apa fungsi batang? Apa fungsi akar? Oke, Bapak akan jelaskan kembali. Ya, diperhatikan baik-baik. Ya, jadi coba diperhatikan di sini. Jadi tumbuhan itu sama seperti dengan manusia yang mempunyai tangan, mempunyai kaki, mempunyai anggota tubuh yang lainnya. Jadi tumbuhan juga sama ya, masing-masing ada juga anggotanya masing-masing ya. Nah, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan itu sendiri. Jadi apa saja sih bagian-bagian tumbuhan?
Yang pertama adalah akar, ya. Yang pertama adalah akar. Akar itu adalah penyokong yang dapat membuat tumbuhan berdiri. Ya. Jadi akar ini berfungsi untuk menyokong tumbuhan untuk berdiri. Nah, akar juga dapat menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Ya. Nah, akar adalah bagian yang penting bagi tumbuhan. Sangat penting bagi tumbuhan. Apabila akar itu dipotong, maka tumbuhan itu akan mati. Jadi jangan coba-coba memotong akar pada tumbuhan, karena itu bisa membuat tumbuhan itu mati. Gitu ya. Akar itu adalah alat penyokong. Nah, akar itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu akar serabut dan akar tunggang. Yang seperti apa itu akar serabut dan yang seperti apa itu akar tunggang. Ya, akar tunggang ini yaitu akar yang tumbuh dari batang masuk ke dalam tanah, lurus masuk. Ya, itulah akar tunggang. Ya, biasa ciri-cirinya akar tunggang biasanya itu besar-besar. Ya, dan hanya satu cabangnya dan lurus masuk ke tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang keluar dari samping atau pangkal-pangkal batang. Jadi akar serabut ini bercabang, ya, bercabang dan jenisnya itu kecil-kecil dan banyak. Lanjut, bagian tumbuhan yang kedua yaitu batang. Batang adalah sebagai sarana lewatnya air dan nutrisi yang diserap oleh akar. Jadi akar yang menyerap nutrisi, batang yang menyalurkan. Paham? Batang yang menyalurkan sampai di daun, ya. Nah, batang juga dapat menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Ya. Jadi sama dengan manusia. Kalau tidak ada tulang berarti manusia tidak bisa berdiri tegak. Tumbuhan juga begitu. Kalau tidak ada pohonnya, maka dari batang itu sendiri tidak bisa juga berdiri tegak. Ya. Nah, bagian tubuh tumbuhan yang ketiga apa kira-kira? Daun. Yang ketiga, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis atau tempat tumbuhan membuat makanan. Ya, makanan ini dibutuhkan tumbuhan agar bisa tumbuh. Apa itu fotosintesis? Apa itu fotosintesis? Ada tahu? Fotosintesis yaitu Suatu proses atau bagus. Ya. Suatu proses atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Sekarang kita masuk ke bagian tumbuhan yang keberapa ini? Keempat. Apa yang keempat? Bunga berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, dan bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Ya, biji inilah nantinya yang bisa ditanam menjadi tumbuhan yang baru. Ya, jadi bunga sebagai tempat perkembangbiakan. Ya. Setelah berkembang biak maka menjadi biji. Ya, setelah menjadi biji maka bisa ditanam kembali. Bagian tubuh tumbuhan yang kelima apa kira-kira? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji yang akan ditanam. Ya. Jadi ada berapa bagian tubuh tumbuhan? 5. Ada 5. Yang pertama? Akar. Yang kedua? Batang.
Yang ketiga? Daun. Yang keempat? Buah. Yang kelima? Buah. Hah? Buah. Buah. Ya. Jadi itu tadi kita sudah membahas bagian tumbuh-tumbuhannya beserta fungsinya. Ada pertanyaan sampai di sini? Hah? Ada pertanyaan? Tidak ada. Paham semua? Ya? Oke. Atau ada yang tulis sini? Ada Pak. Saya Pak. Silakan ditulis cepat. Oke, kalau sudah ditulis, sekarang Bapak mau membagikan lembar pengamatan, ya. Siapa yang kelompok kinestetik yang menempel? Yang menempel tadi di sini ya. Oke. Yang menempel kinestetik. Siapa yang kelompok visual menggambar? Oke, menggambar. Yang kelompok auditori yang suka nonton video. Ya. Jadi pertama-tama ini yang suka menempel, silakan diamati tumbuhan ini, ya. Dan yang suka menonton video, Bapak akan kasih laptop. Silakan dinonton kembali tayangan tadi, video tadi, diamati ya. Ya. Nah, sekarang perhatikan di masing-masing lembar pengamatannya ada pertanyaan. Ya, saya mulai dari kelompok kinestetik yang menempel. Ya, jadi silakan ditempel pada bagian-bagian tumbuhan sesuai dengan fungsinya. Cara menempelnya ada double tip di sini. Kalau mau ditempel silakan dibuka baru tempel. Caranya tempel, coba kasih di sini dulu. Caranya tempel, seumpama ini jawabannya ini kasih susun di bawah juga ya. Kasih susun di bawah. Kan 4 ke sana berarti 4 juga. Ya. 4 juga. Nah, supaya memudahkan di bawah juga 4. Ya. Kemudian 3. Oke, pas. Ya. Jangan dikasih terlalu jarak supaya muat. Nah, jangan lupa tulis nama kelompok, ketua dan anggotanya ya. Nah, di sini yang menggambar yaitu visual, coba digambar ini daunnya warna apa, buahnya warna apa, kemudian tulis apa yang ditunjuk ya. Dan tulis, jangan lupa tulis nama-nama kelompoknya. Hah? Bukan apa yang ditunjuk seperti ini, apa ini yang ditunjukkan akar, berarti itu di sini akar. Ya, kalau ya enggak usah ditulis di sini, akar saja. Kemudian itu yang sebentar ini karena cepat. Nah, kalau mau lebih gampang lagi, nanti tulis di bawah sini fungsinya akar apa, supaya lebih bagus lagi. Nah, yang menonton video, jadi di sini ada pohonnya, pohon apa ini? Tomat, ya. Jadi di sini A, apa yang ditunjuk di bagian A?
begitu pun juga seterusnya. Di sini ada pilihannya, berarti bunga. Bagian A bunga. Nah kemudian ini gabungkan, tarik lurus kemana ini batang, apa fungsinya batang? Tarik saja lurus ke fungsinya. Paham? Oke? Ini juga tempat perkembangbiakan tumbuhan. Gimana itu? Iya. Pelan-pelan, tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Kerjasama, bertemu, dan Sudah Pak. Oke, kelompok apa nih? Visual selesai ya. Oke, ditahan dulu menunggu temannya yang lain selesai. Diskusi. Ini cadangan makanan ini. Kita bisa cadangan makanan ini. Iya. Sudah? Sudah Pak. Ya, jadi auditori juga sudah, visual juga sudah, tinggal kinestetik. Oke, selesai semua ya? Selesai semua. Sekarang ya,
Apa? Oke, sudah semua? Siapa yang pertama mempresentasikan? Oke, kalau untuk visual dulu. Ya. Visual dulu. Coba yang lain diperhatikan. Yang lain diperhatikan. Bluetooth dihidupkan. Sedang mencari pelanggan. Baik, coba diperhatikan temannya untuk presentasi ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual, kami ingin memperkenalkan nama saya Safiah Humaira dan anggota Nurlaila, Marwa, Ilyas, dan Abdullah. Di sini ada pertanyaan. Silahkan warnai gambar tumbuhan, lalu menuliskan nama setiap bagian tumbuhan. Ada daun berwarna hijau, buah berwarna ungu, batang berwarna hijau, akar berwarna coklat. Apakah ada pertanyaan? Satu-satu. Mulai dari sana dulu. Ya, silakan. Ya, boleh langsung dijawab. Daun berfungsi alat fotosintesis dan untuk meningkatkan cadangan makanan. Bagaimana? Jawabannya puas? Puas. Oke. Ulang dulu. Nah, ada lagi seperti ini. Perhatikan pertanyaannya. Kelompok ini. Silakan. Ya. Apa fungsi? Ya, apa fungsi buah? Silakan. Buah berfungsi tempat penyimpan makanan cadangan. Oke. Bagaimana jawabannya puas? Puas. Oke, bagus. Ya. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siapa lagi? Kelompok menonton video, ayo silakan maju. Silakan diperhatikan pertanyaannya, diperhatikan temannya presentasi dan tanyakan yang masih belum dipahami. Ya, silakan kelompok auditori. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori. Perkenalkan, nama saya Husnul sebagai ketua dan anggota saya Aulia, Salimah, Indah Dewi, Naila, dan Asifah. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini ada pertanyaan. Menambahkan tanda panah pada bagian tubuh tumbuhan, memberikan keterangan nama bagian tersebut, serta menjelaskan fungsinya. Di sini ada bunga, daun, buah, batang, dan akar. Fungsinya, batang adalah menyalurkan hasil
dari tanah. Bunga, alat berkembang biak. Daun, tempat terjadinya fotosintesis. Buah, menyimpan cadangan makanan. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Apa fungsi daun? Silakan dijawab. Fungsi daun, tempat terjadinya fotosintesis. Bagaimana? Bisa diterima jawabannya? Oke, bagus. Ada lagi? Oke. Bunga. Apa fungsi bunga? Apa fungsi bunga? Fungsi bunga adalah alat berkembang biak. Alat atau tempat perkembangbiakan bagaimana? Bisa diterima jawabannya? Bisa, Pak. Bisa, mantap. Oke ya, jadi itu tadi pertanyaannya. Silakan ditutup kelompok auditori. Cukup sekian dari kami kelompok auditori. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kelompok terakhir. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik ingin memperkenalkan nama saya Abraham dan anggota saya Alfian, Nabil, Fajri, Kosi, dan Fansa. Saya ingin mempresentasikan pekerjaan kelompok kami menemukan fungsi dari setiap bagian tumbuhan tersebut dari potongan-potongan kertas. Akar berfungsi membuat tanaman berdiri tegak dan kokoh. Akar juga menyerap nutrisi dan air dari dalam tanah. Daun berfungsi tempat menghasilkan makanan sebagai energi untuk tumbuh dan hidup. Batang tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi menghantarkan air dari akar ke semua bagian tumbuhan lainnya. Batang juga mengantarkan makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan lainnya. Batang menjaga tanaman tetap kokoh. Bunga berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Dan buah alat bantu penyebaran biji. Dan cadangan makanan serta melindungi biji. Oke, bagus. Ada? Apakah ada pertanyaan? Ya, mulai dari sana dulu. Satu-satu ya, satu-satu dulu. Satu-satu, silakan. Apa fungsi akar? Apa fungsi akar? Fungsi akar adalah membuat tanaman berdiri tegak dan kokoh. Bagaimana? Bisa diterima jawabannya? Bisa, Pak. Oke, bisa. Bagus, mantap. Dari mana? Silakan. Siapa? Fungsi batang. Apa fungsi batang? Ada berapa batang di situ? Salah satunya. Batang berfungsi tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Oke, bagaimana? Bisa? Bisa, Pak. Atau masih mau jawaban lain lagi? Kasih. Ya, silakan. Masih ada Ji. Batang menghantarkan air dari akar ke semua bagian tumbuhan lainnya. Oke, bagaimana? Sudah bisa diterima? Sudah, Pak. Oke. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kinestetik. Silakan ditutup. Cukup sekian dari kelompok kinestetik yang diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi
kumpul. Ya, saudara. Ya, coba. Tepuk semangat. Ya, jadi sekali lagi tepuk semangat. Ya, jadi sekarang Bapak mau tempel pekerjaannya ini di papan tulis, tapi sebelum itu Bapak mau membagikan dulu LKPD. Ya, tahu apa itu LKPD? Ya. Nah, LKPD ini dikerja sendiri-sendiri, bukan lagi berkelompok. Ya, sendiri-sendiri, tidak boleh nyontek. Paham? Supaya tambah semangat lagi, tepuk semangat. Oke, langsung saja ya. Ya, dikerjakan dengan tertib sesuai dengan kemampuannya, tidak usah terburu-buru. Tulis nama Pak. Pak, tulis Pak. Sakti. Sesuai kemampuannya saja ya, tidak usah saling nyontek. Bukan lagi pekerjaan kelompok, tapi pekerjaan sendiri-sendiri. Sesuaikan saja dengan kemampuannya. Santai saja, kerjakan dengan santai. Waktu
masih ada? Santai saja ya, kerjakan dengan tenang. Waktu masih banyak. Tidak usah terburu-buru. Baca baik-baik soalnya, pahami. Ya. Ya, boleh. Jadi jawaban singkatnya itu kalau tidak muat, ya, coba. Kalau tidak muat di sini kan memang disiapkan di belakang, ya. Jawaban singkat, esai di belakang.
Bagaimana? Ada yang selesai? Selesai? Ya. Oke, satu orang selesai. Ya, tenang, tenang, santai, santai. Tidak ada yang susah kan? Dibahas semua tadi kan? Tidak ada yang susah. Ya, 5 menit lagi. Kenapa? Tidak ada masalah? Ada Kak. Sudah? Ada Kak saya. Oke. Ada masalah. Bunga. Kenapa? Tidak usah, tidak usah. Tenang, tenang, tenang. Ya. Bagaimana Pak Juri, selesai? Sebelah sana belum ada selesai, sebelah sini. Nabil? Bagaimana? Selesai?
Ya, selesai? Oke, bagus. Yang lain tetap tenang, jangan terpancing, masih ada waktu. 2 menit lagi. Mana selesai? Pak, benar ada. Oke, silakan dilanjut. Selesai? Ya, kumpul. Nah, di sebelah sana belum ada sama sekali. Biar 1 orang yang selesai. Oke, dikumpul yang selesai. Ya, bagus. Bagaimana Pak? Bukti Pak. Ya, lanjut. Pak, 3 Pak. Jadi sisa 2 orang. 6 orang. Oke. 2. Yang sudah selesai, tenang ya, tenang. Jangan ribut supaya temannya yang mengerjakan tidak terganggu. Jangan gerasak gerusuk. Yang masih belum selesai tetap konsentrasi.
kumpul. Ada lagi? Oke, dikumpul ya. Ya, Adin. Oke, sudah selesai semua ya. Bagaimana? Masih semangat? Terus semangat. Ya, oke. Jadi bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Ya, coba saya tanya kembali. Jika saya tanya kembali bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini, kalau senang sepertinya, kalau sedih seperti ini. Ya, oke, saya ulangi. Bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Ya, ada yang sedih? Tidak ada. Oke, nah, coba diperhatikan. Tadi kita belajar apa sih? Kipas dengan materi Bagian tumbuhan. Tenang dulu. Nabil, tadi kita belajar apa? Saya tanya kembali. Tadi kita belajar apa? Dengan materi bagian tumbuh-tumbuhan. Ya, ada berapa bagian tumbuh-tumbuhan? 5. Yang pertama bunga. Apa fungsi akar? Apa fungsi akar? Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Fungsi apa? Bagian tumbuhan yang kedua? Batang. Apa itu batang? Lupa. Menyalurkan air dan nutrisi dari akar melalui batang ke seluruh bagian tumbuhan atau daun. Yang ketiga, daun. Apa itu daun? Apa fungsinya? Ada lain? Apa fungsinya daun? Kenapa lupa? Tempat fotosintesis. Yang keempat apa? Yang keempat? Bunga. Apa fungsi bunga? Menghasilkan biji buah. Oke. Apa lagi? Yang terakhir? Buah. Apa fungsi buah?
dan melindungi biji. Oke, jadi yang pertama adalah akar, yang kedua adalah batang, yang ketiga adalah daun, yang keempat adalah duduk. Yang keempat adalah bunga, dan yang kelima adalah Oke, ya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi kembali. Tadi tidak serius. Apa perasaannya setelah belajar hari ini? Senang. Ada yang sedih, Nabil sedih. Hah? Kenapa sedih, Nabil? Begini ya, berarti senang. Senang semua? Alhamdulillah. Terima kasih semua. Sebelum kita pulang, silakan ketua kelas disiapkan dan berdoa. Oke, ketua kelas. Duduk siap. Berikan salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Yang paling tenang itulah yang paling duluan. Perbaiki topinya, jangan dipakai miring-miring. Ya. Oke, kelompok yang ini dulu, silakan pulang.